Berham, bahagia sekali kamu hari ini. Senang deh lihat kamu ceria. Yes, benar. Berham bersyukur mengikuti petualangan dalam kerajaan Allah. Apalagi hari ini membahas tentang kehidupan iman. Seperti apa sih? Teman-teman, persiapkan baik-baik ya. Apabila perlu bawa catatan, jawab pertanyaan, dan tanyakan pada guru apabila menemukan kesulitan. Yuk segera ikuti. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita bersama, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah. Tema kita kali ini adalah hidup di dalam iman. Maksudnya anak-anak, iman yang dipimpin oleh Roh Kudus membawa kemenangan. Bacaan Alkitab diambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 31. Natsnya adalah dari pasal 3 ayat 9 dan juga ayat 15. Demikian bunyinya. Lalu berserulah orang-orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel. Nah, anak-anak, karena dosa bangsa Israel, yaitu meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada para dewa dan kepada para berhala, Tuhan mengizinkan bangsa itu ditaklukkan oleh Kusyan Rishyataim, Raja Mesopotamia. Selama berapa lama? 8 tahun. Kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mau mendengar mereka. Memberikan kepada mereka seorang penyelamat, yaitu Otniel, anak dari Kaleb. Menantu Kaleb yang mengalahkan kota Debir. Alkitab mencatat bahwa Roh Allah menghinggapi Otniel. Ini berarti Roh Allah membuka hatinya sehingga Otniel bisa memiliki iman kepada firman Allah dan perjanjiannya. Nah, dengan iman itu Otniel dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar. Dia berhasil mengalahkan musuh Israel. Dan kamu tahu, Israel bisa hidup dalam damai selama 40 tahun. Iman yang ditimbulkan oleh Roh Allah membawa kemenangan. Otniel merupakan bayang-bayang dari Kristus. Artinya, selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus Kristus juga hidup dalam iman dan menjadi pemenang. Tuhan Yesus juga memberi kepada kita, anak-anaknya, iman melalui Roh Kudus, sehingga kita pun dapat melakukan hal-hal yang besar. Untuk apa anak-anak? Untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, melalui Otniel, Allah mengaruniakan keamanan kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Namun, bangsa Israel tidak dapat mempertahankan kesetiaan mereka kepada perjanjian Allah. Mereka juga tidak dapat melihat dosa yang besar yang masih mereka lakukan. Yaitu, mereka tetap bercampur dengan orang-orang Kanaan. Nah, anak-anak, karena itu Allah memberikan kuasa kepada Eglon, Raja Moab, untuk menaklukkan Israel. Jika dahulu Kusyan Rishyataim berasal dari utara, maka Eglon berasal dari timur. Eglon bersekutu dengan bangsa Amon dan bangsa Amalek. Dan mereka membentuk kekuatan yang besar. Dan dengan kekuatan yang besar itu, mereka menaklukkan daerah sepanjang sungai Yordan.
mereka maju sampai ke seberang Yordan dan menduduki kota Yeriko yang pada waktu itu masih belum dibangun kembali menjadi benteng pertahanan. Dari sana, Eglon dan para sekutunya dapat dengan mudah menguasai bagian pusat dari Kanaan. Penindasan dari Eglon terhadap bangsa Israel berlangsung selama 18 tahun. Oleh karena penindasan itu, bangsa Israel belajar untuk berseru kembali kepada Tuhan. Mereka melihat sekarang bahwa bangsa-bangsa Kanaan itu benar-benar adalah musuh Tuhan, juga musuh mereka. Nah anak-anak, Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi mereka, yaitu Ehud yang berasal dari suku Benyamin. Mari kita lihat bagaimana Ehud mengalahkan Eglon. Pada saat itu, bangsa Israel takluk kepada bangsa Moab. Mereka dipaksa untuk memberikan upeti kepada bangsa Moab. Nah, Ehud adalah orang yang biasa mengantarkan upeti itu kepada Eglon di Yeriko. Di sana, Ehud berhasil membunuh Eglon dengan pedang. Lalu dia melarikan diri. Kemana dia pergi? Dia pergi ke daerah Efraim dan mengumpulkan bangsa Israel dan trompet. Dia menyatakan bahwa Moab adalah musuh Israel dan bahwa Tuhan telah menyerahkan musuh-musuh Israel itu ke dalam tangan mereka. Sebagaimana dia telah berhasil membunuh Eglon. Dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel berhasil merebut tempat-tempat penyeberangan di sepanjang sungai Yordan dan menewaskan 10.000 orang Moab. Banyak ya. Dengan demikian, bangsa Israel kembali merebut kekuasaan dari tangan Moab. Jika saja umat Allah memiliki iman, maka mereka akan selalu memperoleh kekuatan yang dibutuhkan. Setelah kemenangan itu, bangsa Israel hidup dengan aman selama 80 tahun. Pada akhir dari masa 80 tahun itu, bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin yang tinggal di sebelah barat. Allah membangkitkan Samgar untuk melawan bangsa Filistin itu. Dan dia berhasil menewaskan 600 orang Filistin dengan menggunakan apa anak-anak? Hanya tongkat penghalau lembu. Betul, hanya tongkat penghalau lembu itulah yang diperlukan oleh Samgar untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Israel kembali menjadi bangsa yang kuat, lebih kuat dari semua musuh-musuhnya. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan kami ingin belajar Tuhan untuk bagaimana hidup beriman dan meninggalkan berhala dan semua yang seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Wow, bukan main. Hidup dalam iman itu sangatlah penting. Karena yang kita lihat dalam Allah itu memang terbatas, juga selalu terbukti. Iman yang dipimpin oleh Roh Allah itu yang membawa kemenangan. Siapa yang tidak mau hidup dalam iman, mudah mengatakan, tapi sulit dilaksanakan. Bahkan hasilnya seringkali tidak dapat kita lihat dalam jangka pendek. Namun pasti loh, cepat atau lambat. Jangan lupa untuk besok kita siapkan dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 dan pasal 5.